Dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus Supriyadi, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sudah tersambung dengan kami pemirsa kuasa hukum Bapak Andri Darmawan. Selamat petang Pak Andri. Selamat petang. Notang. Ya, Pak Andri, terima kasih telah bergabung sama kami di Kabar Petang, Pak. Pak Andri, apakah kemudian betul klien Anda memang sudah mencabut surat damai dengan alasan tertekan? Iya, jadi surat pencabutan kesepakatan damai itu karena Ibu Supriyani memang menyampaikan ya bahwa pada saat itu dia merasakan suasana tertekan dan terpaksa ya karena dia hadir dalam suatu ruangan yang dipenuhi oleh para pejabat ya. Jadi dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya ya. Nah, sehingga termasuk juga bahwa isi surat perdamaian itu tidak pernah dibaca dan dia juga tidak mengerti apa maksud dan tujuannya karena itu diserahkan kepada tim kuasa hukum pada saat itu yang mendampingi yaitu Pak Samsudin. Nah, ternyata juga Pak Samsudin lah yang membuat ini surat itu sehingga atas hal itu Ibu Supriyani kemudian mencabut surat kesepakatan perdamaian dan juga terhadap Pak Samsudin karena telah melakukan tindakan di luar dari koordinasi dengan saya selaku ketua tim hukum Ibu Supriyani, kemudian kami melakukan pemecatan terhadap Samsudin seperti itu. Apakah ada, sebelumnya kan sempat disampaikan juga ya beberapa kali ada ancaman-ancaman tertentu. Nah terakhir kali mungkin ada ancaman-ancaman lagi? Tidak, jadi intinya bahwa memang dari awal setelah perkara ini viral itu banyak pihak-pihak yang coba mau menjadi juru damai, ya. Maksudnya mau mencoba mendamaikan. Ini kan yang kami pertanyakan motifnya seperti apa sih? Apa yang mereka harapkan dari perdamaian itu? Karena kalau mau didamaikan kan harus ada pengakuan bersalah misalnya. Nah Ibu Supriyani kan sudah jelas-jelas bahwa Ibu Supriyani dari awal sudah tidak mengaku bersalah. Dan juga perdamaian ini sudah terlambat karena ini sudah masuk tahapan persidangan apalagi sudah masuk ke tahapan pembuktian ya sehingga kami melihat bahwa sebenarnya ini adalah upaya-upaya untuk bagaimana Ibu Supriyani perdamaian ini untuk menjebak aja Ibu Supriyani supaya masuk dalam skenario bahwa kita saling memaafkan, Ibu Supriyani mengakui kesalahan misalnya supaya semua pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan perkara ini kita lupakan saja dan nanti Ibu Supriyani bisa bebas seperti itu. Nah ini kan yang kami tidak mau. Kami ingin agar di persidangan ini kami betul-betul membuktikan bahwa memang tidak Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan bahwa memang tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Ibu Supriyani telah melakukan itu. Bukan nanti Ibu Supriyani bebas karena memang ada perdamaian, ada pengakuan salah. Nah, itu yang kami tidak mau seperti itu. Oke, artinya pihak Anda dan juga Bu Supriyadi juga siap begitu ya menjalani proses hukum yang ada apa adanya karena memang tadi diklaim memang tidak bersalah dalam hal ini. Ya, kami dari awal pada saat masuk persidangan kami sudah siap bahwa kami akan membuktikan ya. Kami akan berupaya melakukan pembuktian secara maksimal. Ya, kemarin kan kami sudah menghadirkan saksi, kemudian ahli sampai 3 ahli yang kami ajukan. Itu kan dalam rangka upaya untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah sehingga kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan kesepakatan perdamaian apalagi di luar persidangan saya pikir itu tidak perlu sebenarnya dan pihak-pihak lain juga tidak perlu masuk di situ. Baik Pak Andri, kita bertanya langsung ya kepada Ibu Supriyani. Ibu Supriyani bisa diceritakan sebenarnya apa yang sempat dirasakan merasa tertekannya itu karena apa dan bagaimana akhirnya bisa memutuskan untuk mencabut begitu? Apakah ada perintah-perintah khusus, Bu? Ya, kemarin waktu kita dipertemukan itu ya saya merasa batin saya tertekan karena saya telah dipertemukan oleh orang-orang pejabat-pejabat yang tinggi di sana. Ya, saya tidak pernah selama ini ketemu atau dipertemukan sama orang-orang seperti itu. Oke, kemudian adakah yang disampaikan oleh para pejabat itu kepada Ibu secara langsung pada saat di forum itu, Bu? Ya, tidak ada. Cuma di situ kita mau dipertemukan untuk minta maaf dan didamaikan. Tidak ada sempat komunikasi di sana ya, Bu? Ya, tidak ada. Sebelumnya juga sempat ada tidak Bu, lagi-lagi mungkin ada tekanan yang disampaikan kemudian untuk meminta permohonan maaf dan juga sejumlah uang seperti itu Bu Supriyani?
Tidak ada orang atau pejabat-pejabat di situ yang eh, bikin saya tertekan atau terpaksa. Oke, tapi usai kemudian dicabutnya surat damai tersebut, adakah kemudian ancaman-ancaman yang datang kepada Ibu secara langsung? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kemudian apa Bu langkah selanjutnya yang akan ditempuh baik itu secara hukum? Monggo Pak Andri. Ya, Iya, kalau ini kan setelah pencabutan kesepakatan damai itu kan Ibu Supriyani disomasi ya. Disomasi, ya kami sih menyatakan bahwa somasinya ini sebenarnya tidak tepat ya. Karena apa yang dicemarkan nama baik oleh Ibu Supriyani. Ibu Supriyani kan tidak menyatakan bahwa misalnya ada pihak siapa yang melakukan penekanan, tidak. Ibu Supriyani cuma menyatakan bahwa di dalam kondisi tersebut, dalam ruangan yang banyak pejabat yang mendorong Ibu Supriyani untuk damai, sebenarnya Ibu Supriyani tidak menginginkan itu. Dia merasakan kondisi tertekan seperti itu ya. Nah, karena apa? Kami sebenarnya dari awal memang sudah membatasi ini pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak tertentu yang misalnya yang mencoba melakukan upaya-upaya untuk melakukan perdamaian dan menghentikan proses hukum ini. Karena kami ingin fokus pada proses persidangan untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Kami tidak ingin fokus hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pembuktian di persidangan. Ya baik, terima kasih Pak Andri Darmawan dan juga Bu Supriyani. Kita doakan kemudian kasus ini bisa selesai dengan sesuai yang diharapkan. Terima kasih, selamat petang.